Awaluddin ma'rifah. Awal agama mengenal Allah. Apa maksudnya? Kok kenapa awal agama mengenal Allah? Berarti lebih dulu mana ini? Lebih dulu mengenal atau lebih dulu beragamanya? Ya, jelas lebih dulu mengenalnya. Ya, kenal dulu baru bisa beragama. Kenal dulu baru bisa beribadah. Nah makanya sebagai awal kita mengislamkan ya kerohanian kita. Ya, di dalam syariat disimbolkan di dalam syahadatnya. Rukun Islam yang 5 itu yang pertama adalah syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sedulur dimanapun Anda berada, saudaraku ya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, semoga kalian semua berbahagia. Jangan kasih ruang di dalam diri kita untuk selalu menerima penderitaan, selalu berikan ruang kebahagiaannya saja, sehingga kita selalu mendapatkan ketenangan ataupun mutmainah. Ini yang dipanggil oleh Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Yang tidak tenang tidak hai. Nah itu karena kita bisa stabil, jiwa kita stabil, langsam ya, tidak terpengaruh oleh satu kondisi apapun. Susah ya senang, senang ya senang, susah ya bahagia, senang ya bahagia, sama saja. Dan sungguhnya itu adalah skenario Allah itu sendiri ya. Baik saudaraku, para sedulur, apa tema yang akan saya angkat? Awaluddin ma'rifah. Awal agama mengenal Allah. Apa maksudnya ya. Kok kenapa awal agama mengenal Allah? Berarti lebih dulu mana ini? Lebih dulu mengenal atau lebih dulu beragamanya? Ya, jelas lebih dulu mengenalnya. Ya, kenal dulu baru bisa beragama. Kenal dulu baru bisa beribadah. Nah makanya sebagai awal kita mengislamkannya kerohanian kita. Di dalam syariat disimbolkan di dalam syahadatnya. Rukun Islam yang 5 itu yang pertama adalah syahadat. Kenapa kok syahadat ditempatkan di nomor 1? Ya karena yang nomor 1 ini, syahadat ini sebagai penentu, keempat di bawahnya akan menjadi baik atau akan menjadi rusak, tergantung dari yang nomor 1 tadi, yaitu syahadatnya. Oh, bila kita kembali kepada awaluddin ma'rifah, awal agama mengenal Allah, artinya kita harus kenal dulu baru bisa beragama. Nah begitu pula dalam syahadat, dalam rukun Islam ya, kita bersyahadat dulu baru bisa melakukan sholat, puasa, zakat, haji. Artinya apa? Artinya kita harus bersaksi dengan benar-benar menyaksikan siapa Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah bersaksi ini bagaimana? Apakah ada dualitas antara yang disaksikan dan yang menyaksikan? Ini perlu kita pahami lebih dalam. Agar apa? Ya agar bisa masuk dalam hakikat ketuhanan. Ya. Nah, ketika
surat Al-Ikhlas mengatakannya. Yang ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, jadi yang suruh mengatakan Allah esa itu adalah dia yang sudah masuk dalam keesaannya. Artinya yang suruh mengatakan itu berarti dia sudah mengenal Allah, ya, sudah bisa mengenal Allah terlebih dulu, baru dia bisa mengatakan Allah esa. Nah, esa ini apa? Apakah Allah di atas sana sendirian? Ya. Jadi ketika ininya main, ya pasti kita berhalusinasi Allah berada di ars, berada di kursi. Apabila kita masuk lebih dalam ke dalam hakikat, ya, Allah tak kemana-mana dan ada di mana-mana. Allah lebih dekat dari urat leher, akan lebih dekat dari jarak mata kanan dan mata kiri. Dan saya rasa itu pun masih terlalu jauh. Allah itu sangat dekat sekali, dekat, sangat dekatnya, ya, sangat dekat sekali. Kenapa kok hati kita tidak bisa menyaksikan? Padahal Allah sudah sangat dekatnya. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Di seluruh penjuru apapun, ya, itu sangat jelas wajah Allah. Berarti wajah Allah itu apa? Apakah seperti rupa manusia? Tidak bisa. Manusia terbatas oleh laisa kamislihi syai'un. Ya. Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti manusia tidak serupa dong dengan Allah. Artinya untuk bisa mengatakan hu Allah, ya, Allahu ahad, nah, kita harus bisa masuk ke dalam yang serupa. Yang laisa kamislihi syai'un, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam yang serupa. Nah, intinya kita harus masuk ke dalam kesadaran hidup yang sejatinya di dalam diri kita itu hanya ada hidupnya Sang Tunggal. Kehidupan makhluk ini sesungguhnya ini adalah manifestasi saja. Sesungguhnya ini adalah perwujudan ataupun penzahiran yang nyata dari Allah itu sendiri. Ya. Ini yang perlu kita tahu dan pahami seluruh semua. Nah, apabila kita tidak bisa masuk dalam awaluddin ma'rifah, belum kenal dulu, artinya kita belum bisa bersyahadat. Kalau kita belum bersyahadat dengan baik dan benar, maka sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya bagaimana? Berarti yang mesti kita perbaiki adalah syahadatnya terlebih dahulu, baru beranjak ke sholat, ke puasa, ke zakat, ke haji. Nah, hasil harus berkesadaran Allah dulu, makhluknya, eksistensi makhluknya ini harus difanakan, harus disirnakan terlebih dahulu, baru sholatnya akan tercapai yang namanya sholat khusyuk dan sudah pasti diterima oleh Allah. Nah, baik, demikian seluruh ya. Terus banyak-banyak, sedikit tapi bermakna sangat dalam. Ya. Untuk itu ya, awali dengan mengenal Allah, baru kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang lain itu menjadi sempurna. Artinya apa yang kita perbuat sudah menjadi tajallinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.